Good morning semuanya. Hari ini kita mau pergi kerja sama belanja. Pagi-pagi kerja dulu. Aku dapat kerjaan dari agensi hospitality, kerja di salah satu venue tempat untuk kayak buat acara-acara gitu. Jadi mereka sewakan tempat untuk siapa saja yang mau buat acara. Jadi itu kayak ruang serbaguna. Jadi aku kerja di situ, aku dapat SMS 5 hari yang lalu dari agensi. Jadi itu cara mereka untuk kasih kita kerjaan melalui SMS. Jadi mereka tinggal taruh di mana tempatnya, jamnya dari jam berapa sampai jam berapa dan posisinya apa. Tuh, jadi hari ini aku kerja di sana sebagai F&B staff. Jadi ya, shift aku jam 9.30, sekarang masih jam 8.35. Jadi sebentar lagi aku pergi, lagi siap-siap. Gitu. Jadi untuk ke tempatnya nggak terlalu jauh, tempatnya di kota, di city. Jadi kayak cuman berapa menit gitu, 20-30 menitan dari rumah. Kita nanti pakai, sebenarnya ada 2 opsi transportasi dari sini. Satu pakai tram atau light rail sama bus. Tapi karena yang lebih dekat dari rumah sebenarnya bus. Cuman kayak jalan 3 menit, busnya palingan sekitar 20-an menit. Soalnya busnya kan banyak stop, tempat yang di stop sebelum ke kota. Sedangkan kalau tram jalannya lebih jauh, 15 menit. Tapi stopnya itu cuman beberapa doang, kayak katanya karena tramnya itu ada di jalan utama, jalan besar. Sedangkan busnya masuk lorong. Kalau kerja di sana bajunya tergantung. Aku pakai punya aku karena aku punya hitam-hitam. Kan biasanya di agensi itu mereka kasih kerjaannya biasanya membutuhkan baju kayak cuman formal gini, baju putih-putih yang ada kemeja hitam, celana hitam, atau kemeja putih sama celana hitam kalau lebih formal dan malam hari biasanya. Oke, nanti aku kerja nggak tahu di bagian mana. Ya nanti kita dialokasikan biasanya saat briefing di pagi hari atau sebelum kerja briefing, terus posisi kita di mana. Jadi mereka sudah alokasikan kita. Jadi pas kita datang, kita tinggal ke posisi mana yang kita kerja. Misalnya di mana kita di bagian event atau jadi posisinya itu bisa bervariasi gitu loh. Karena mereka juga sebenarnya ada staff, cuman karena mungkin eventnya agak besar, jadi mereka butuh orang. Jadi mereka ambil dari agensi yang sudah kerja sama dengan mereka, yaitu tempat aku kerja sekarang. Jadi gitu. So aku lagi ngambil kartu. Bus. Ini kartu bus. Jadi kita akan pakai ini. Kayak cuma $3 kalau nggak salah. Cuman sekali doang. Ada beberapa tempat kerjaku, soalnya yang tempat kerja itu kan beda-beda dari agensi. Kita bisa dapat kerja di hotel, di restoran, di kafe. Jadi bervariasi. Ada tempatnya yang jauh, ada tempatnya yang dekat. Untungnya hari ini aku dapat tempat yang dekat. Boy, bye bye. Thank you.
Akhirnya baru pulang kerja. Kerjaan aku tadi gampang, tapi karena angkat-angkat piring, angkat-angkat gelas yang lumayan banyak, jadi agak capek. Walaupun sebenarnya itu paling hanya beberapa jam, paling beberapa jam aja pas lagi sibuk, jam-jam sibuknya itu. Tapi selesai itu kita udah nggak ada kerjaan untuk beberapa jam. Dari 5 jam tadi aku kerja, benar-benar kerja itu kayak cuman 2 jaman. Sisanya itu kita kebanyakan keringin gelas gitu loh, which is yang paling gampang. Terus kayak aku kemarin yang dari agency itu, yang di convention center, itu eventnya untuk 260 orang. Tapi mereka hanya buffet. Jadi kita kebanyakan kerjaannya paling tentang top up buffet, terus ada juga stall-stall kecil untuk yang buat kopi. Masing-masing kita udah dialokasikan kita kerjanya di mana. Dan waktu itu aku hanya bagian bersih-bersih aja, jadi yang gampang. Cuman ya itu yang aku bilang tadi, capek banget karena kita angkat-angkat piring dan angkat-angkat gelas. Terus pulangnya capek gitu, mungkin karena udaranya juga di musim panas ini yang panas banget. Itu kalau nggak salah sekitar 30 derajat pas keluar dari tempatnya. Dan selama 5 jam itu kita nggak dapat istirahat, tapi at least kita bisa buat, kalau kalian mau minum, ada dispenser untuk air minumnya, ada pilihan untuk soda, ada juga untuk mesin kopi untuk staffnya, jadi kalian bisa buat kopi sendiri dari mesin, tapi kalau kita lagi nggak sibuk. Terus kalaupun kita istirahat, kita dapat istirahat 30 menit. Dan biasanya yang aku suka dari tempatnya itu, mereka nyediain staff meal untuk staffnya. Biasanya dapat istirahat kalau kerja di atas lebih dari 5 jam. Kayak kalau kalian yang kerja 8 jam, kalian pasti dapat 30 menit istirahat. Terus dapat makanan buffet juga. Tapi makanan yang seperti itu, kalau staff meal begitu, tergantung tempat kerjanya ya. Ada tempat kerja yang kita dapat staff meal, ada juga yang enggak. Itu aja sih tentang kerjaan yang aku yang kemarin yang dari agency. Nah, aku kemarin lagi kerja agency, jadi aku pengen sharing tentang kerjaan aku yang aku dapat dari agensi ini. Jadi gimana aku dapat kerja dari agen hospitality yang aku kerja. Sebenarnya waktu awal aku pindah dari Sydney ke Canberra, itu kan aku nggak ada kerjaan. Kerjaan aku di Sydney semua aku resign. Terus pas aku pindah ke Canberra, baru mau apply kerjaan baru. Jadi aku mikir, gimana kalau aku cari kerja agensi dulu, sambil masukin CV untuk cari kerjaan yang permanen, yang lebih tetap gitu. Terus aku sempet lihat di website pencari kerja, kalau nggak salah seek.com.au atau indeed.com.au. Di situ biasanya agensi ini cari orang, apalagi kalau acara-acara besar, event-event besar, dan mereka butuh banyak staff, dan mungkin saat itu staffnya kurang cukup, jadi mereka iklankan bahwa mereka butuh staff juga. Nah, jadi kalau nggak salah waktu itu awal-awal aku apply di 4 agensi pencari kerja selama aku di Canberra. Sudah 3 tahun lebih di Canberra dari Sydney ya. Terus namun sebenarnya yang masih aktif sampai sekarang itu hanya satu agensi aja untuk uang tambahan, karena sebenarnya sekarang aku sudah punya part time job di hotel. Nah, kalau untuk agensi hospitality itu sendiri yang aku tahu di Canberra itu, yang aku pernah apply, itu ada namanya Templar, Pinnacle People, Compass Group, dan Express. Dan Express itu agensi aku yang sekarang. Jadi, to be clear, agensi hospitality ini yang aku bilang tadi, itu agensi yang mencari pekerjanya atau
cari orang itu yang sudah ada di Australia. Jadi mereka itu bukan agensi yang mendatangkan pekerja dari luar Australia. Terus proses masuk agensi hospitality ini, itu aku masukin CV melalui website pencari kerja itu. Lalu kemudian terus aku ditelepon untuk data interview dan induction. Nah, ini dimana aku sudah ada pengalaman kerja dari Sydney, dan aku apply saat itu waktu aku ada di Canberra. Sudah di Canberra, pindah-pindah, pas lagi pindah-pindahan gitu. Saat kita datang ke kantornya untuk interview dan induction, aku juga bawa dokumen-dokumen atau data yang dibutuhkan, seperti kayak CV aku, terus ada data akun bank untuk gaji, nomor pajak TFN kayak NPWP gitu. Terus ada beberapa sertifikat juga yang aku bawa, seperti RSA, Responsible Service of Alcohol. Itu dibutuhkan kalau kita kerja di front of the house, di venue yang jual atau yang menyediakan alkohol. Seperti posisi yang butuh RSA itu biasanya posisi seperti kayak food and beverage attendant, ada boardroom attendant juga bisa, kerja di bar, nah itu yang aku tahu. Terus untuk kalian yang kerja di dapur kayak chef, yang aku tahu chef itu mereka butuh food safety supervisor certificate atau yang food safety hygiene certificate. Karena aku sempat sekolah masak, jadi aku udah punya food safety supervisor. Itu kalau nggak salah bentuknya seperti ini. Aku punya sih, karena ini aku punya semua dokumen yang berhubungan sama kerjaan aku taruh di sini. Kalau nggak salah bentuknya seperti ini, food safety supervisor. Ini dari tempat belajar aku dulu, dari sekolah. Kita dapat trainingnya nih. Lalu saat interview itu paling kita hanya ditanya-tanya pengalaman apa saja yang kita punya, pernah kerja di beberapa tempat seperti apa. Terus kita juga mau, kalau misalnya dengan agensi mereka, kita pengen kerja di bagian mana aja. Setelah interview 101 sama agensi staffnya, lalu berikutnya adalah induction. Dimana induction ini, kalau nggak salah aku udah lupa, dia paper atau online, aku udah lupa. Pokoknya kita nanti ngisi formulir tentang informasi-informasi data diri kita dan keperluan untuk pekerjaan. Kayak yang aku bilang tadi, yang data-data yang aku bawa itu diperlukan saat mengisi induction. Lanjut tentang bagaimana dapat kerjaan dari agensinya. Agensi aku sekarang ini itu mereka manual, jadi mereka akan SMS atau email kita. Terus kalau kita mau pekerjaannya, kita tinggal SMS balik nama kita dan shift apa yang kita mau ambil. Nanti mereka kemudian akan SMS balik kita apa permintaan kita dikonfirmasi atau tidak, karena biasanya kan banyak orang yang mereka tawarin. Jadi dan posisinya juga kadang terbatas, mereka butuhin berapa orang. Kalau misalnya mereka butuhin hanya 5 orang, terus 5-5-nya sudah diambil, terus kita kayak terlambat gitu SMS-nya. Jadi kita bisa nggak dapat pekerjaan itu. Jadi bukan berarti saat kita mereka SMS ke kita, itu bukan berarti kita udah dapat pekerjaannya. Kalau permintaan kerja lagi rame, kita bisa ada pilihan mungkin sekitar 8 atau 10 tempat kerja yang cari staff dengan berbagai posisi yang ditawarin. Kalau kerjaan lagi sepi, nggak ada SMS sama sekali, dan tidak bisa jadi kayak pegangan kita gitu kalau mau cari kerja. Ini kayak cuman kerjaan agensi ini kayak cuman kerjaan tambahan atau kerjaan sampingan. Nah, yang aku suka dari kerja sama agensi ini juga, kita punya kesempatan untuk bekerja di berbagai tempat dengan berbagai posisi di seluruh Canberra. Jadi tempatnya kayak tersebar di mana-mana gitu. Dan bagi aku yang waktu itu saat pindah ke Canberra itu, karena aku nggak tahu kerjaan yang mana yang bagus, maksudnya yang cocok, pasti kita akan apply satu-satu kan. Sedangkan kalau agensi kita udah dibayar, terus kita bisa nyobain di tempat kerja ini ternyata lingkungan kerjanya bagus, manajernya baik,
terus orang-orang teman-teman kerjanya juga saling support gitu, ada lingkungan kerjanya bagus, kita nyaman. Nah dari situ bisa jadi pertimbangan kita untuk kita mau apply kerja di tempat itu. Jadi itu sebenarnya salah satu alasan kenapa aku ambil agensi selain untuk uang tambahan. Banyaknya shift permintaan kerja itu juga tergantung sebenarnya sama agensinya. Kayak ada agensi yang besar dimana mereka punya banyak partner pemberi kerja, jadi kita juga punya kayak kesempatan dapat kerja juga yang lebih besar. Sama dan agensi aku yang sekarang itu lumayan besar juga, karena di tempat agensi kerja aku ini aku dapat banyak kesempatan untuk kerja di event-event besar kayak gala dinner, awards kayak pemberian penghargaan tahunan gitu. Terus ada lagi pertandingan rugby, AFL, Australian Football League. Terus ada juga pernah di hotel-hotel bintang, restoran, kafe, sekolah, universitas. Terus ada acara-acara kedutaan juga, wedding, dan masih banyak lagi. Pokoknya banyak banget kerjaan yang ditawarkan, maksudnya variasi kerjaannya. Selain tergantung sama agensinya yang besar, punya banyak partner, itu juga kerjaan juga kita bisa banyak tawaran kerja kalau kita punya pengalaman. Jadi tergantung kita sendiri. Kalau kita punya banyak pengalaman, kayak kita pernah kerja di depan, front of the house, atau pernah kerja di dapur, back of the house, kita pasti akan dapat banyak pilihan tawaran kerjaan yang lebih besar, lebih banyak. Aku punya pengalaman dua-dua, jadi itu kenapa aku lumayan dapat tawaran kerja yang lumayan banyak, karena aku pernah kerja di F&B, terus aku juga sekolah masak. Dan selama sekolah masak itu aku juga pernah kayak kerja di dapur, jadi kayak breakfast school. Kalau di depan aku pernah kerja sebagai F&B staff, F&B attendant, pernah juga jadi barista, pernah kerja di belakang bar, terus pernah jadi catering assistant, kitchen hand, apalagi pernah juga jadi housekeeping awal-awal waktu datang ke Australia. Tapi ada beberapa tawaran kerja favorit aku selama aku di agensi. Tempat pacuan kuda. Jadi di dekat tempat aku ini dekat rumah ada tempat pacuan kuda yang lumayan besar di Canberra. Nah jadi aku sering kalau dapat tawaran, kalau ada kerjaan di sana, sering aku ambil karena tempatnya itu tadi aku bilang dia dekat dari rumah, kayak cuman naik tram 10 menit. Terus tempat kerjanya fun dan kayak enak di situ pokoknya. Manajernya juga baik, dia kayak looking after everyone. Aku di sana biasanya kerja di belakang bar sama mesin kopi. Itu bukan yang koktail kan. Kalau koktail aku nggak terlalu hafal ya sama koktail, soalnya paling ada beberapa yang sering aku buat. Tapi kalau yang udah yang susah-susah, yang jarang orang minum, biasanya aku udah nggak hafal lagi. Tapi kalau yang di tempat pacuan kuda ini, kebanyakan untuk yang kerjaan di belakang bar itu paling hanya pour beer sama wine, karena aku lebih suka sebenarnya kerja yang di belakang mesin kopi atau di belakang bar daripada di F&B sebenarnya, karena di floor biasanya itu lebih ke angkat-angkat piring dan angkat-angkat gelas, itu agak berat. Kalau kerja di belakang bar sama kerja di belakang mesin kopi itu kayak terasa cepat gitu loh. Apalagi kerjaan kedua itu kerjaan di Parliament House sebagai catering assistant atau bantuin chefnya untuk prepping, potong sayur-sayur, bawang, buat sandwich yang dijual di cafe, buat jus, yang gitu-gitu kerjaannya. Di sana juga chefnya baik banget. Kadang kita dikasih makan sama sushi chefnya. Cuman yang aku nggak suka di situ tuh, kalau mau masuk kan, kalau untuk masuk ke tempat kerjanya harus pakai pas. Jadi setiap kali kita datang kerja, kita harus nelfon salah satu chefnya untuk datang bukain kita pintu pas mereka. Jadi kadang tuh aku sampai nunggu 5-10 menit gitu loh di depan security untuk tunggu mereka datang. Jadi kadang tuh malas di situ, harus nelfon tiap datang
salah satu lounge di bandara ya, kayak nyaman gitu, kursi, tempat teman kerja yang juga baik, kerja kayak cuma paling top up buffet karena mereka kan punya buffet, sama buat kopi, apa lagi, buat mix drink, customer service, bersih-bersih. Kalau aku nggak ada kerjaan, kadang aku bersih-bersih atau bantuin di dalam kitchen untuk beres-beres. Terus kalau istirahat juga kita dapat makan dari buffet. Masalah pembayaran, kalau pembayaran kita nggak perlu bayar apa-apa ke agensinya, karena agensinya biasa dapat komisi dari yang pemberi kerjanya. Jadi kita dapat gaji itu pure sesuai dengan peraturan tentang ketenagakerjaan. Makanya kita kayak seperti kita kerja di tempat lain gitu, kita dapat sesuai dengan peraturan pemerintah untuk gaji. Jadi kalau untuk gaji sendiri, karena pekerjaan kita di agensi itu sesuai dengan permintaan, tidak rutin, jadi kita dapat gaji kasual. Itu gaji kasual tahun 2023 Januari, itu Senin sampai Jumat sekitar 27 jam, $27 per jam, $27 sekian per jam. Terus kalau untuk hari Sabtu beda lagi, Sabtu Minggu beda. Sabtunya 32 sampai $38 per jam, dan minggunya 38 sampai $44 per jam. Pokoknya sekitar itu. Nah, itu kira-kira pengalaman aku kerja di agensi hospitality di Australia.